Di Gedung Putih, panggung dunia kembali bergetar. Pada 19 Agustus kemarin, Donald Trump dan Volodymyr Zelensky bertemu dalam sebuah langkah yang mungkin ini bisa mengakhiri perang yang telah merenggut ribuan nyawa selama 3 tahun yang kita ketahui selama ini. Apakah ini akhir yang dinanti atau hanya manuver politik yang baru? Nah, pertanyaan besarnya, apakah Rusia diuntungkan dalam case ini dan bagaimana masa depan Ukraine? Untuk memahami momen ini, kita harus melihat sebagai kelanjutan dari sebuah upaya negosiasi yang dilakukan beberapa hari sebelumnya, itu tepatnya tanggal 15 Agustus kemarin di Alaska, ketika Donald Trump bertemu dengan Putin membahas tentang perdamaian perang Ukraina dan Rusia ini. Pertemuan itu telah membuka jalan dan dari sanalah Trump mengeklaim bahwa Putin ini siap untuk bernegosiasi dan menerima ide jaminan keamanan untuk Ukraina. Nah, sekarang di Gedung Putih, babak kedua dari upaya ini dimulai. Pertemuan ini jelas bertujuan untuk mengubah retorika menjadi sebuah kenyataan. Jika pertemuan di Alaska adalah pembicaraan awal dengan pihak agresor, maka pertemuan di Washington ini adalah pembicaraan dengan pihak yang diserang, yaitu Ukraina dan sekutu-sekutu utamanya. Dalam pidatonya, Donald Trump menekankan bahwa tujuannya adalah untuk menghentikan pembunuhan, yang jelas menghentikan perang yang melibatkan Amerika Serikat, Rusia, dan juga Ukraina untuk mencapai kesepakatan akhir. Trump bahkan menawarkan diri untuk hadir di dalam pertemuan itu. Ini menunjukkan komitmen pribadinya yang begitu kuat, yang begitu tinggi terhadap kasus ini. Trump menyebut ini salah satu konflik yang terberat yang pernah ia hadapi. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh Donald Trump ini untuk mengakhiri perang di Ukraina ini adalah hal yang sangat sulit. Karena dia harus menghadapi tantangan yang sangat besar, termasuk dampak dari kebijakan pendahulunya, yaitu kebijakan zaman Joe Biden yang dinilainya gagal untuk mengantisipasi konflik. Trump juga harus berhadapan dengan skeptisme sekutu Eropa dan resiko besar bagi reputasi politiknya sendiri dalam proses negosiasi yang rumit ini. Jadi kita perlu memberikan apresiasi atas keberanian dan tekad Trump ini, karena keinginannya untuk menjadi penengah dan membawa pihak-pihak yang bertikai ke meja perundingan. Ini adalah langkah yang berani. Di sisi lain, Volodymyr Zelensky menyambut baik pertemuan ini dengan optimisme yang sangat hati-hati. Poin utama yang dia soroti adalah jaminan keamanan terhadap Ukraina. Ini adalah hal yang sangat penting, yang paling penting yang diinginkan oleh Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky sangat terkesan kalau Amerika dan sekutu Eropa bersedia memberikan jaminan keamanan kelak untuk Ukraina, yang ia sebut sebagai sinyal kuat. Zelensky di sini juga menyoroti isu kemanusiaan yang mendesak, seperti pertukaran tawanan perang dan pengembalian anak-anak yang diculik. Baginya perdamaian ini tidak hanya seperti mengakhiri pertempuran, tetapi juga memulihkan harkat kemanusiaan dan mengembalikan setiap orang yang hilang dari keluarga mereka. Pertemuan ini menjadi begitu penting karena kehadiran para pemimpin Eropa seperti Mark Rutte, Sekretaris Jenderal NATO yang sekarang, ada juga Ursula von der Leyen, Komisi Eropa, Emmanuel Macron, Prancis, Giorgia Melania, Italia, ada juga Keir Starmer dari Inggris, ada Friedrich Merz, Jerman, ada juga Alexander Stubb dari Finlandia. Jadi selain Trump dan Zelensky, jadi ada sekitar orang petinggi-petinggi negara yang hadir dalam pertemuan tersebut. Kehadiran mereka ini menunjukkan persatuan yang kuat dalam mendukung Ukraina. Para pemimpin ini sepakat bahwa pertemuan ini adalah langkah maju yang besar. Namun mereka juga menyuarakan satu poin yang membedakan mereka dari pendapatnya Trump, bahwa gencatan senjata harus dilakukan segera. Nah, beberapa dari mereka seperti Friedrich Merz secara implisit dia menyatakan bahwa tidak bisa dibayangkan pertemuan trilateral yang akan terjadi itu tanpa adanya gencatan senjata terlebih dahulu. Mereka percaya bahwa menghentikan pertempuran adalah hal yang pertama yang harus dilakukan untuk menunjukkan keseriusan bagi pihak Rusia. Lalu bagaimana semua ini mempengaruhi Rusia dan Ukraina? Apakah ini kesepakatan yang adil? Jika negosiasi ini berhasil, Rusia akan diuntungkan dalam beberapa hal. Mereka mendapatkan jalan keluar dari konflik ini, tanpa harus mengalami kerugian militer dan ekonomi yang lebih besar lagi. Selain itu, jika negosiasi ini
mencakup pertukaran wilayah, Rusia bisa mengamankan penguasaan wilayah yang telah mereka rebut secara militer yang kita singgung di video sebelumnya. Namun ada juga hal-hal berat yang harus dilakukan Rusia, yaitu Rusia di sini harus menerima jaminan keamanan untuk Ukraina. Ini bisa berarti mereka ini harus benar-benar berkomitmen kuat untuk tidak menyerang Ukraina di kemudian hari. Nah, ini artinya apa? Ini artinya akan membatasi ambisi geopolitik mereka di masa yang akan datang. Meskipun begitu, peluang untuk terhindar dari sanksi internasional lebih lanjut mungkin dianggap sebagai keuntungan besar bagi Rusia. Bagi Ukraina, keuntungan terbesarnya apa? Bagi Ukraina, keuntungan terbesar adalah yaitu perdamaian itu sendiri. Nah, jika kesepakatan tercapai, pembunuhan akan terhenti dan mereka bisa mulai membangun kembali negara mereka yang hancur. Namun resikonya tetap ada. Resiko bagi Ukraina di sini sangat besar. Jika negosiasi ini melibatkan pertukaran wilayah, maka Ukraina mungkin harus merelakan sebagian tanah mereka. Ini akan menjadi kerugian yang sangat menyakitkan. Ini harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh Ukraina. Terkait keinginan Ukraina untuk mendapatkan jaminan keamanan yang kuat, inilah inti dari perdebatan strategis. Ukraina tidak bisa begitu saja percaya pada janji Rusia. Mereka ini butuh jaminan yang mengikat dari pihak ketiga. Inilah mengapa para pemimpin-pemimpin seperti Emmanuel Macron dan juga Keir Starmer ini secara spesifik mereka membahas ide jaminan keamanan gaya pasal 5 NATO. Nah, ini adalah poin yang sangat penting. Karena Ukraina ini bukan anggota NATO, artinya mereka tidak dilindungi oleh pasal 5 NATO. Yang menyatakan pasal 5 NATO ini bahwa serangan bersenjata terhadap satu anggota NATO ini dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Jadi kalau ada satu anggota NATO yang terlibat perang yang diserang, maka semuanya ikut bareng-bareng. Nah, kalau Ukraina ini kan bukan anggota NATO. Maka gagasan jaminan gaya pasal 5 berarti bahwa meskipun Ukraina bukan anggota resmi dari NATO, sekutu-sekutu seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan juga Jerman ini terikat kuat oleh suatu perjanjian untuk melindungi kedaulatan Ukraina dari serangan Rusia di masa yang akan datang. Ini adalah langkah terobosan yang bisa memberikan tingkat keamanan yang setara dengan keanggotaan NATO itu sendiri, tanpa harus membuat NATO terlibat langsung dalam konflik Rusia. Namun tetap ada risiko bahwa Rusia mungkin saja tidak akan sepenuhnya mematuhi jaminan ini. Sehingga setiap langkah yang akan mereka ambil terkhusus oleh Ukraina ini benar-benar harus dengan kehati-hatian yang sangat maksimal. Lalu bagaimana dengan pertukaran wilayah yang saya sebutkan tadi? Nah, dalam perundingan awal yang dilaporkan, yang kita lihat banyak di media, ada beberapa wilayah yang masuk dalam pembicaraan. Secara umum, Putin menuntut pengakuan dan penguasaan penuh atas wilayah yang sebagian besar sudah mereka kuasai. Seperti Donetsk, seperti Luhansk, masuk wilayah Donbas, dan juga Kherson, Zaporizhia, dan juga Crimea. Yang sebagian besar wilayah ini memang sudah dicaplok, sudah dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2022 dan ada juga di tahun 2014 seperti Crimea. Donetsk dan Luhansk ini adalah wilayah yang sangat penting. Ini adalah wilayah yang berada di Donbas, timur Ukraina, yang sangat strategis dan kaya akan sumber daya. Nah, Crimea sendiri ini adalah wilayah yang saya sebutkan tadi 2014 sudah dicaplok sudah dianeksasi oleh Rusia, sudah diduduki oleh Rusia. Dan kini menjadi basis pertahanan maritim Rusia yang sangat penting. Nah, Rusia merasa ini harus mereka dapatkan, wilayah-wilayah ini harus mereka dapatkan. Karena mereka sudah berkorban begitu banyak selama konflik 3 tahun ini, termasuk ribuan nyawa prajurit dan juga kerugian alutsista yang sangat besar selama perang terjadi, dan juga imbas ekonomi mereka yang nyaris runtuh akibat sanksi dari negara-negara barat. Nah, selain itu Rusia menginginkan wilayah ini untuk apa? Untuk memastikan keamanan nasional mereka. Jadi security nasional mereka untuk di masa yang akan datang. Jadi bagi Rusia, wilayah-wilayah ini adalah imbalan atas pengorbanan dan merupakan aset strategis yang tak bisa dinegosiasikan. Di sisi lain, Ukraina juga telah mengalami kerugian yang tidak terbayangkan. Ribuan nyawa masyarakat sipil, ribuan nyawa para prajurit melayang.
infrastruktur yang vital milik Ukraina banyak yang rusak, seperti misalnya sekolah, rumah sakit, bahkan pembangkit listrik hancur lebur dihantam oleh Rusia. Dan termasuk ekonomi mereka berada di ambang kehancuran. Jadi kedua negara ini sebenarnya sama-sama mengalami hal yang sama-sama mengalami korban jiwa, sama-sama mengalami korban infrastruktur dan juga kerugian ekonomi dan alutsista. Jadi jalan tengah dari semua kerugian ini adalah bahwa setiap pihak ini harus mengambil resiko dan mendapatkan sesuatu sebagai imbalan. Jadi pertukaran wilayah adalah pil pahit bagi Ukraina yang mereka harus telan. Karena mereka harus merelakan tanah yang telah mereka pertahankan dengan darah dan dengan nyawa selama 3 tahun lebih. Ya, sebagai imbalannya, ya Rusia juga harus memberikan komitmen yang benar-benar kuat untuk tidak lagi menyerang Ukraina di masa yang akan datang. Selain itu, Rusia mungkin akan menarik diri atau membekukan pertempuran di wilayah lain yang saat ini mereka duduki, seperti di Kherson dan Zaporizhia. Sebagai penutup dari pertemuan ini, perlu kita sampaikan di balik semua urusan-urusan politik ini, strategi militer dan juga negosiasi yang rumit, ada satu hal yang paling sangat mendasar, yaitu perdamaian. Perang ini selalu meninggalkan luka, tidak peduli siapa pemenangnya. Perang ini menghancurkan kota-kota, menghancurkan infrastruktur, bahkan fasilitas-fasilitas penting, dan juga perang ini merenggut ribuan nyawa dan memisahkan keluarga. Pertemuan ini terlepas dari hasilnya, yang jelas pertemuan ini telah menunjukkan bahwa diplomasi itu merupakan alat tukar yang masih kuat di zaman modern ini. Seperti yang dikatakan oleh Alexander Stubb dari Finlandia, meskipun jalan menuju perdamaian sangat sulit, kemajuan dalam 2 minggu terakhir ini lebih besar daripada 3 tahun yang telah dilalui. Ini adalah bukti bahwa ketika para pemimpin memilih untuk berbicara daripada bertempur, harapan itu akan selalu ada. Mari kita terus berharap bahwa negosiasi ini akan membawa akhir yang adil bagi rakyat Ukraina, dan bahwa dunia dapat belajar dari tragedi ini. Karena pada akhirnya tidak ada yang lebih berharga daripada kehidupan manusia dan harmoni di antara bangsa-bangsa. Saya Irfan Aswandi, terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.